Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang kepedulian terhadap lingkungan. Namun tentunya saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan, yaitu Febrian, Mutiara, Nova, dan Bayu. Macam-macam lingkungan. Macam-macam lingkungan ada dua, di antaranya ada lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis, tanpa ada campur tangan manusia. Lingkungan ini terbentuk karena proses alam. Di dalam lingkungan akan terjadi interaksi yang membentuk satu kesatuan sehingga disebut dengan ekosistem. Lingkungan hidup alami terbagi menjadi dua, yaitu hidup di air dan di darat. Lingkungan hidup alami yang berada di air adalah danau, laut, rawa, dan sungai. Dan yang ada di darat ada bukit, gunung, dan hutan, lembah, padang rumput. Dan yang kedua ada lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan menggunakan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh lingkungan hidup buatan, yang pertama ada gedung sekolah, jalan, perkampungan, pasar, dan taman. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Contohnya, tidak merusak lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah di sungai, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama ada tidak membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, itu adalah suatu hal yang besar untuk terciptanya kepedulian terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, ada mengadakan reboisasi. Melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang gundul agar bisa berfungsi sebagai semestinya. Lalu yang ketiga ada membersihkan selokan, yaitu dengan bekerja bakti secara rutin untuk membersihkan selokan, untuk menjadi salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan yang sangat efektif dan mampu mencegah banjir dan nyamuk demam berdarah. Lalu yang keempat ada tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Dengan membuang limbah pabrik sungai dapat membuat pencemaran air. Sebagaimana ada warga yang masih menggunakan air di sungai sebagai kebutuhannya. Lalu yang terakhir ada tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dengan membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu terjadinya kebakaran dan juga ditambah kondisi ilalang meranggas tanda kekeringan. Sedikit saja terkena api, kondisi itu sangat rawan bahaya kebakaran. Yang selanjutnya ada manfaat kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama ada sikap peduli lingkungan akan membuat kesehatanmu lebih terjaga. Yang kedua, sikap peduli lingkungan akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih peka. Yang ketiga, peduli lingkungan akan membuat gaya hidupmu lebih baik. Yang keempat, kepedulianmu terhadap lingkungan akan membuatmu jadi teladan bagi warga sekitarmu. Dan yang terakhir, sikap peduli pada lingkungan akan membuatmu lebih selektif memilih produk yang akan kamu gunakan. Selanjutnya ada dampak buruk tidak peduli terhadap lingkungan, yaitu terjadinya bencana alam. Akibat jika manusia tidak menjaga lingkungan, yang pertama adalah peluang terjadinya bencana alam akibat dari kelalaian manusia karena tidak merawat lingkungannya dengan baik. Misalnya bencana alam banjir dan longsor serta terjadinya pencemaran tanah. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Bila lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka akan mengalami suatu kondisi yang kotor. Lingkungan bisa tercemar dikarenakan kondisi kotor ini. Padahal pencemaran lingkungan ini akan berpotensi meracuni makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan pada intinya adalah menjaga lingkungan agar tetap dalam kondisi baik. Ketika lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka kerusakan lingkungan otomatis akan terjadi. Yang keempat, timbulnya berbagai penyakit.
Kita semua tahu bahwa lingkungan yang kotor akan menjadi sarang kuman dan virus yang nantinya akan menularkan bibit penyakit bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang terakhir, berkurangnya persediaan sumber daya alam. Akibat jika manusia tidak menjaga lingkungan sekitarnya, yang terakhir adalah menjadikan sumber daya alam yang ada semakin berkurang jumlahnya. Hal ini umumnya terjadi tanpa disadari karena kebiasaan sehari-hari. Contohnya, air yang jumlahnya akan semakin sedikit langka apabila manusia secara terus-menerus menebang pepohonan di hutan. Hal ini terjadi karena pohon berfungsi sebagai penyimpanan cadangan air tanah. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan mengenai urgensi kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan sangat amat penting. Dengan menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan, artinya kita menjaga dan menjadikan lingkungan sekitar kita menjadi bersih, rapih, dan indah. Sebagaimana bahwasanya kebersihan itu ialah sebagian dari iman. Terutama di era sekarang, kurangnya kesadaran manusia terhadap lingkungan, padahal menjadi peduli dengan lingkungan sekitar, menunjukkan karakter yang baik dan suasana yang positif. Kesimpulannya, lingkungan merupakan sebuah aspek penting di dalam kehidupan manusia yang harus terus dijaga oleh siapapun. Di era yang sudah modern ini, masih saja ada pihak yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan yang ada. Mereka tidak memedulikan kondisi lingkungan yang buruk. Kesadaran adalah hal yang dibutuhkan saat ini untuk peduli dan menjaga lingkungan hidup yang ada. Kesadaran ini sebaiknya diberikan terutama pada generasi muda yang kelak akan meneruskan generasi yang ada. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Harapannya yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita ke depan. Apabila ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Karena dirasa presentasi kita sudah cukup, saya sebagai moderator akan menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.